Acara pengambilan sumpah janji apoteker baru lulusan semester genap tahun akademik 2019-2020. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Dewan Sidang akan memasuki ruangan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita dapat melaksanakan acara pengambilan sumpah janji apoteker pada hari ini. Yang kami hormati Rektor Universitas Sumatera Utara atau yang mewakili, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, para Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, Ketua Komite Farmasi Nasional atau yang mewakili, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau yang mewakili, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sumatera Utara atau yang mewakili, Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Medan, para rohaniawan, para apoteker yang akan diambil sumpah janjinya dan undangan sekalian. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran para hadirin pada acara pengambilan sumpah janji apoteker lulusan semester genap tahun akademik 2019-2020. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Penanda tanganan dan penyerahan surat sumpah, ijazah, sertifikat kompetensi apoteker, serta surat tanda registrasi apoteker. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Bonggal Ritonga, SAG. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وسائر أعمالنا ونياتنا ومقصودنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami puji asma-Mu yang maha suci, kami agungkan zat-Mu yang maha mulia. Pada hari ini kami melaksanakan pengambilan sumpah dan janji apoteker Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Oleh karenanya ya Allah, jadikanlah acara ini berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Dan berikanlah kepada kami keberkatan dan keridhaan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kepada kami dan seluruh putra-putri kami yang diambil sumpahnya hari ini kesehatan dan keselamatan, kemampuan dan ilmu pengetahuan. Jadikan ilmu yang mereka peroleh selama ini menjadi ilmu yang berdaya guna dan berhasil guna, menjadi kebanggaan keluarga, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Jadikanlah mereka sebagai pelopor kesehatan di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat kami, masyarakat yang kuat secara jasmani dan kuat secara rohani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, negara dan bangsa kami hari ini sedang menghadapi bencana pandemi COVID-19. Oleh karenanya ya Allah, kami yakin dan percaya bahwa tanpa perlindungan dan bantuan-Mu kami tidak dapat mengatasinya. Oleh karenanya ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi persoalan hidup kami, sehingga kami hidup secara layak dan normal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu bapa kami, dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa dan negara kami, beserta orang-orang yang cinta dan peduli kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, satukan hati dan jiwa kami, satukan visi dan misi kami dalam membangun Fakultas Farmasi USU ini, sehingga menjadi wahana dan sarana bagi warga kami untuk mendidik dan membina putra-putri yang ahli di bidang kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara selanjutnya. Sidang pengambilan sumpah janji apoteker lulusan semester genap tahun akademik 2019-2020. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.
Pelaksanaan akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, Ibu Profesor Dr. Apoteker Masfria MS. Kepada Ibu, kami persilahkan untuk dapat membuka jalannya sidang. Nampak muka berdiri nih kayaknya kakaknya. Dengan Rahim, sidang pengambilan sumpah janji apoteker lulusan semester genap tahun akademik 2019-2020 dengan ini dibuka. Ada ini. Selanjutnya, laporan Ketua Program Studi Apoteker dan pembacaan surat keputusan kelulusan. Kepada Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Ibu Dr. Apoteker Aminah Dalimunte, SSI MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami muliakan, perkenankan kami menyampaikan hasil yudisium ujian kompetensi apoteker Indonesia lulusan semester genap tahun ajaran 2019-2020 merupakan lulusan ke-27. Adapun jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian kompetensi apoteker Indonesia pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Januari 2020 untuk ujian OSCE dan tanggal 26 Januari 2020 untuk ujian UKAI metode CBT adalah sebanyak 91 orang dan yang lulus pada ujian tersebut sebanyak 82 orang dengan persentase kelulusan 90,11%. Adapun jumlah mahasiswa yang diambil sumpahnya pada hari ini adalah sebanyak 86 orang. Dapat kami sampaikan di sini bahwa prestasi akademik mahasiswa yang paling tinggi pada semester ini diperoleh oleh Saudara Agustina Saputri Damanik, anak dari Bapak Jasmen Damanik. Kepada Saudara Agustina untuk berdiri. Terima kasih. Saudara Agustina memperoleh IPK tertinggi dengan jumlah 3,95. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu. Selanjutnya kepada seluruh calon apoteker dipersilakan untuk mengambil tempat. Hidup. Di sini. Nggak tahu. Di sini. Kepada para rohaniawan dipersilakan untuk mendampingi para calon apoteker.
Kami persilahkan kepada Komite Farmasi Nasional untuk dapat memandu jalannya pengucapan lafal sumpah janji apoteker. Dalam kesempatan ini diwakilkan kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, bilang mulai. Ibu Profesor Dr. Apoteker Mas Fria MS. Kepada Ibu kami persilahkan. Pada yang di rumah, kami harapkan semuanya ya. Dan videonya Baca teksnya di sini loh ya, ada yang berapa kali dibaca. Udah. tolong video dan suaranya dihentikan. Sumpah janji saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah janji? Sedia. Diambil secara agama apa? Masing-masing. Kristen. Saya Protestan. Saya Islam. Saya Protestan. Saya Islam. Saya Kristen Protestan. Saya Islam. Saya Islam. Saya Islam. Saya Islam. Saya Islam. Saya Islam. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya berjanji. Demi Allah, saya berjanji. Bagi yang beragama Buddha, ikuti kata-kata saya. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Seluruhnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan membuktikan hidup saya. Bahwa saya akan membuktikan hidup saya. terutama dalam bidang kesehatan. Terutama dalam bidang kesehatan. Bahwa saya merahasiakan segala sesuatu Akan merahasiakan segala sesuatu Yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. bahwa sekalipun diancam
bahwa sekalipun diancam, pergunakan pengetahuan kefarmasian saya. saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya Tangan dengan hukum keperimanusiaan. untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum kemanusiaan. Dan hukum kemanusiaan. Bahwa saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan martabat dan tradisi pengurus jabatan kefarmasian. Tradisi luhur jabatan kefarmasian. Dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Dalam tradisi luhur jabatan kefarmasian. Bahwa dalam menunaikan kewajiban saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh. supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, Supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian, atau kedudukan sosial. pakaian atau Saya Islam. Bagi saya yang beragama Islam Dengan penuh keisyafan. Saya ikrarkan sumpah. sumpah ini dengan bersungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan. Dan penuh keisyafan. dan dengan penuh keinsafan. Dengan penuh keinsyafan. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, di kata-kata saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh. Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh. Janji ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsyafan. Dan dengan penuh keinsyafan. Kami persilahkan kepada para rohaniawan. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniawan agama Islam, kami persilahkan. Jelas. Pada saudara-saudari yang diambil sumpah Islam, dengarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Qala ta'ala wa'fu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Saudara telah diambil sumpah. Sumpah adalah bagian dari pelaksanaan ajaran agama kita. Oleh karenanya, pedomani dan laksanakan sumpah itu dengan penuh keimanan dan keinsyafan. Karena yakinlah bahwa ketika kita bersumpah, maka Allah akan menjadikan sumpah itu sebagai pegangan dan akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah dan manusia. Oleh karenanya, saudara harus melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Terima kasih. Kepada rohaniawan agama Kristen Protestan, kami persilahkan. Shalom kepada saudara-saudari kami
yang berjanji pada saat ini, dengarkanlah firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kepada saudara-saudari kami yang berjanji, apa yang sudah dijanjikan tadi itu harus ditepati. Dan ingat, di dalam melaksanakan tugas-tugas nantinya tetap ingat janji itu. Dan dipertanggungjawabkan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi itulah yang dilaksanakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kepada rohaniawan agama Kristen Katolik kami persilahkan. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yeremia 4 ayat 2. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Saudara-saudari, firman Tuhan jelas. Ya, sumpah kita, janji kita bukan yang utama untuk mencari kekayaan, melainkan berkat. Kalau berkat Tuhan selalu bersamamu, bersama kita, maka yang lain akan didapatkan. Jika saudara setia melakukan yang telah difirmankan Tuhan, semoga saudara sekalian diberkati, dibimbing dalam seluruh pekerjaan dan karyamu, serta memperoleh hidup yang kekal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kepada rohaniawan agama Buddha kami persilahkan. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kepada saudara-saudari kami yang diambil sumpah dalam agama Buddha, dengarkanlah sabda Sang Buddha dalam Pancasila Buddhis, sila keempat. Musawada, Weramani, Sikha Padang Sama Diami. Artinya, kami berjanji untuk berusaha tidak berkata kasar dan berdusta. Kepada saudara-saudari kami, ingatlah sabda Sang Buddha sila keempat ini, sumpah yang kita ambil adalah janji kita sesuai dengan jabatan kita, pegang teguh itu. Segala sesuatu yang kita lakukan, apakah itu di pikiran, di ucapan, dan di perbuatan adalah milik kita. Dan itu akibatnya akan kita terima. Semoga Dhamma, kebenaran sejati, selalu menjadi dasar pikiran, ucapan, dan perbuatan saudara-saudari kami sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, selalu melindungi saudara semuanya. Sadu, sadu, sadu. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kepada para rohaniawan, dipersilahkan kembali ke tempat. Dan kepada para apoteker baru dipersilahkan kembali ke tempat.
Selanjutnya, penanda tanganan dan penyerahan surat sumpah, ijazah sertifikat kompetensi apoteker serta surat tanda registrasi apoteker kepada para apoteker baru. Kepada Komite Farmasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia dan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dipersilakan untuk mengambil tempat. Kepada para apoteker yang dipanggil namanya dipersilakan untuk mengambil tempat. Teddy Prayoga, NIM 183202151. Agustina Syaputri Damani, NIM 183202164. Justina Sari Arta, NIM 183202190. Cindy, NIM 183202208. Kepada Dewan Sidang kami persilakan untuk duduk kembali. Kepada para apoteker baru dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kepada Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Ibu Dr. Apoteker Aminah Dalimunte, SSI MSI, kami persilahkan untuk menyerahkan apoteker baru kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sumatera Utara, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sumatera Utara, Ibu Apoteker Risnawati Damani MM. Kepada Ibu kami persilahkan mengambil tempat.
Bersama ini kami serahkan 86 apoteker baru yang siap membangun Indonesia kepada pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sumatera Utara. Terima kasih kami atas nama pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sumatera Utara dengan resmi menerima teman sejawat kami sebanyak 86 untuk bisa bergabung di Ikatan Apoteker Indonesia. Selamat datang teman sejawat kami, dan kami menghimbau kepada Dekan Fakultas Farmasi Sumatera Utara atau yang mewakili Dinas Kesehatan, kiranya rekan-rekan sejawat kami ini dapat diberdayakan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu. Kami persilahkan kepada pimpinan sidang untuk dapat menutup jalannya sidang. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang pengambilan sumpah janji apoteker lulusan semester genap tahun akademik 2019-2020 dengan ini ditutup. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang. Selanjutnya penyampaian kata-kata sambutan. Kata sambutan dari Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Agustama MKes. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, yang sogianya Ketua Pengurus Pusat YAI, Apoteker Nurul Pala, Edi Pariang yang berhadir bersama kita di sini. Namun satu dan lain hal, mereka minta untuk kami dapat membacakan sambutan tertulisnya dengan tidak mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Farmasi USU beserta jajarannya, Ketua Komite Farmasi Nasional, Kepala Balai Besar POM Medan atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, Bapak Ibu Guru Besar Fakultas Farmasi USU, Ketua Program Studi Profesi Apoteker USU, Bapak Ibu staf pengajar Prodi Farmasi USU, para Bapak-Bapak rohaniawan, pada hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan. Yang sedang berbahagia apoteker program Profesi Apoteker USU yang baru dilantik dan diambil sumpahnya. Para orang tua wali apoteker baru, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bersama bisa hadir dalam ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti prosesi pengambilan sumpah apoteker baru dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Pelantikan apoteker hari ini sangat istimewa. Pertama, karena apoteker yang diambil sumpahnya hari ini merupakan apoteker yang dinyatakan telah lulus dalam ujian kompetensi Apoteker Indonesia atau UKAI, di mana UKAI merupakan suatu momen bersejarah dalam transformasi pendidikan apoteker Indonesia.
Kedua, karena pengambilan sumpah apoteker sekarang ini merupakan pengambilan sumpah pertama kali kombinasi offline dan online. Yang saya pun baru sekali ini mengalaminya selama seumur hidup saya. Memang inilah tadi sebelumnya saya tanya, ya ini ada online, ada offline. Inilah pertama kali, biasanya offline Bu Dekan ya. Namun yang paling penting bagi para apoteker, pengambilan sumpah ini adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan dan agama yang telah dikaji oleh Komite Farmasi Nasional, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia, serta dikonsultasikan kepada rohaniawan sesuai agamanya masing-masing. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah apoteker yang baru saja dilaksanakan merupakan model paling ideal dibanding pelantikan dan pengambilan sumpah tenaga kesehatan lainnya. Satu-satunya pelantikan dan pengambilan sumpah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang melibatkan 3 pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Komite Farmasi Nasional, Ikatan Apoteker Indonesia sebagai organisasi profesi, dan USU sebagai wakil institusi pendidikan. Dan pada hari ini juga apoteker yang baru dilantik menerima semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan izin praktek sebagai apoteker, meliputi ijazah dari Universitas Sumatera Utara, sertifikat kompetensi dari Ikatan Apoteker Indonesia, surat sumpah dan surat tanda registrasi apoteker atau STA dari Komite Farmasi Nasional. Sehingga apabila sejawat meninggalkan ruangan ini, ada tawaran untuk berpraktek di sarana kefarmasian, semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus surat izin praktek apoteker sudah tersedia. Tidak demikian dengan tenaga kesehatan lainnya yang harus mengurus terlebih dahulu surat-surat tanda registrasinya yang tentunya membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Para hadirin yang berbahagia, bagi sejawat yang baru dilantik hari ini perlu kami ingatkan bahwa dari 4 dokumen yang sejawat terima hari ini, ada dokumen yang masa berlakunya hanya 5 tahun. Yang pertama adalah sertifikat kompetensi yang merupakan surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang apoteker untuk dapat menjalankan praktek profesinya di sarana kefarmasian yang ada di wilayah Indonesia. Artinya tahun 2025 wajib diperbarui melalui program resertifikasi. Ini adalah amanat pemerintah melalui PP 51 tahun 2009 di pasal 37. Metode resertifikasi melalui pengumpulan 150 SKP yang meliputi 3 aspek wajib, yaitu SKP praktek, SKP pembelajaran, dan SKP pengabdian masyarakat, dan 2 aspek tidak wajib, yaitu aspek pengembangan ilmu dan aspek publikasi ilmiah. Yang kedua, syarat tanda registrasi apoteker yang juga harus diperpanjang masa berlakunya pada tahun 2025 melalui program registrasi STRA online dengan syarat melampirkan sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Kedua dokumen tersebut masa berlakunya disesuaikan dengan tanggal kelahiran sejawat masing-masing agar mudah untuk diingat. Tidak ada salahnya pada era teknologi ini kalau masa berlaku dokumen tersebut dibuat reminder di jet Anda masing-masing. Kalau perlu setiap 6 bulan sekali, karena 6 bulan sebelum masa berlakunya habis sudah harus mulai diurus masa perpanjangannya. Sehingga tidak ada lagi alasan lupa atau tidak tahu yang kemudian berdampak pada aspek legalitas praktek yang sejawat jalankan. Hadirin yang berbahagia, mulai hari ini sejawat sudah siap untuk berpraktek di semua sarana kefarmasian Indonesia. Untuk pengurusan izin praktek membutuhkan rekomendasi dari pengurus cabang, yakni di mana sejawat akan melakukan praktek. Dalam proses pemberian rekomendasi, sejawat akan mendapatkan wawasan lebih dari sejawat pengurus cabang sebelum menjalankan praktek. Apoteker belumlah menjadi profesi yang dikenal masyarakat luas sebagaimana halnya profesi dokter, perawat ataupun bidan.
Masyarakat masih bingung kalau ditanya siapa itu apoteker. Jawaban paling mudah bagi masyarakat adalah orang yang bekerja meracik obat di apotek. Padahal tidak semua yang bekerja di apotek adalah apoteker. Untuk itulah Ikatan Apoteker Indonesia mensosialisasikan agar sejawat dalam melaksanakan praktek kefarmasian menggunakan jas praktek sebagaimana yang Anda gunakan pada hari ini. Dan khusus bagi yang berpraktek di apotek, Ikatan Apoteker Indonesia juga sudah menggunakan papan nama praktek yang dipasang di bagian dinding luar apotek. Papan ini membuat informasi nama apoteker, surat izin praktek, hari dan jam kerja praktek, sehingga dengan demikian keberadaan dan kemanfaatan apoteker dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa. Ketentuan ini juga sudah diatur oleh pemerintah dalam petunjuk pelaksana Permenkes 31 tahun 2016 dan Permenkes nomor 9 tahun 2017. Hadirin yang berbahagia, pada bagian akhir sambutan ini kami menyampaikan yang pertama, pekerjaan bidang kefarmasian di masa depan masih memiliki prospek yang menjanjikan, terutama di bidang industri obat tradisional, industri kosmetik, bahan baku obat, distribusi farmasi, dan pelayanan kefarmasian. Kedua, peluang untuk mendapatkan pekerjaan kefarmasian di masa depan akan sangat kompetitif, sehingga yang dibutuhkan kompetensi yang melebihi fresh graduate. Ketiga, untuk dapat bertahan dalam menjalankan praktek kefarmasian, maka seorang apoteker dituntut untuk profesional, kolaboratif, adaptif, dan inovatif. Keempat, profesi apoteker bukanlah benda bersejarah yang cenderung bertahan karena dilindungi oleh undang-undang. Kami juga berpesan bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kritikan terkait profesi apoteker yang disampaikan melalui media sosial. Kami melihat kritikan ini justru cenderung mengarah pada pencemaran nama baik profesi. Untuk itu kami berpesan, kalau sejawat akan menyampaikan sesuatu, baik berupa pertanyaan, kritikan ataupun saran, silakan disampaikan langsung kepada pengurus IAI. Kami juga memfasilitasi melalui kotak pengaduan pertanyaan di website IAI. Ini ada kaitan dengan Farmasi Indonesia Bersatu. Jadi ada beberapa teman sejawat kita yang mencoba berafiliasi ke FIB. Saya atas nama pengurus pusat dan ketua pengurus daerah Sumatera Utara, dan saya sudah menyampaikan kepada jajaran di Sumatera Utara, silakan kalau ada sejawat-sejawat yang berafiliasi ke FIB. Tapi dengan berafiliasi ke FIB, otomatis namanya akan saya coret di IAI. Tidak ada lagi nama IAI dan semua urusan di pemerintahan tentu tidak ada. Akan kalau memang ke IBB. Ya, ini saya jawab seluruhnya nih Sumatera Utara. Kemarin di Grand Ministra sudah saya sampaikan juga, kemarin di Lusada sudah saya sampaikan juga. Supaya jangan salah langkah. Karena hari kemarin sudah 2 ketua PD Jawa Timur dan ketua PD Jawa Tengah sudah dinonaktifkan oleh pengurus pusat. Nah, tidak mendukung apa menjadi kebijakan Kongres dan Rakernas. Kemudian kami juga berharap agar sejawat ikut aktif di kepengurusan Ikatan Apoteker Indonesia baik di tingkat cabang atau daerah masing-masing. Bahkan saat ini kita memiliki segmen kepengurusan bagi apoteker yang usianya di bawah 35 tahun. Yang kita kenal dengan Indonesian Young Pharmacian Group atau YPG. Yang juga berafiliasi dengan organisasi apoteker muda tingkat dunia Young Pharmacian Group. Jadi silakan aja mau kemana, tapi kita punya induk organisasi yang resmi oleh dari pemerintah namanya IAI. Kalau IPG ini di bawah IAI.
Akhirnya saya berharap sekali lagi semoga sejawat yang dilantik yang baru ambil sumpahnya hari ini bisa mempelopori praktek kefarmasian secara profesional dan etik sebagaimana tertuang dalam standar kompetensi apoteker Indonesia. Dan meskipun acara hari ini adalah bertema apoteker baru, marilah para sejawat sekalian kita berusaha merubah mindset masyarakat supaya mereka bisa berkata ini baru apoteker. Demikianlah sambutan yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat buat sejawat sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semuanya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan dan kesempatan dalam situasi pandemik wabah COVID-19. Fakultas Farmasi dapat melaksanakan Sumpah Apoteker semester genap 2019-2020 dalam secara online dan offline. Dan di sini sama seperti kata Pak Ketua YAI tadi, mohon maaf kata sambutan KFN akan saya sampaikan karena dalam situasi yang kurang kondusif ini kita tidak bisa Ketua KFN hadir di ruangan ini. Baiklah, saya mewakili kata sambutan Ketua Komite Farmasi Nasional. Yang saya hormati Rektor Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang di sini diwakili oleh Bapak Apoteker Dr. Andes Agustama MKes, Ketua Pengurus Daerah IAI Provinsi Sumatera Utara yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Apoteker Dr. Anda Risnawati Dartati Damani MM, para rohaniawan, para tamu undangan, orang tua, wakil apoteker yang berbahagia, serta para apoteker yang disumpah pada hari ini yang kami cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pengucapan Lapal Sumpah Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya. Ini ada pantun pembukaan. Paracetamol obat analgetik. Diazepam golongan obat psikotropik. Selamat kepada teman-teman sejawat yang baru dilantik, jadilah apoteker yang beretika. Selamat kepada saudara-saudari apoteker yang telah mengucapkan sumpah apoteker dan dilantik pada hari ini. Saya turut
bangga atas gelar yang baru disandang oleh lulusan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara pada hari ini. Kebanggaan ini saya harap juga dirasakan oleh Anda yang baru saja mengucapkan sumpah apoteker. Pada hari ini, para apoteker baru telah menerima dokumen tertulis sebagai bukti bahwa Anda layak mendapat gelar profesi apoteker, ijazah, sertifikat kompetensi, dan surat tanda registrasi apoteker. Masing-masing merupakan dokumen tertulis yang menunjukkan pengetahuan, kompetensi, dan pemberian kewenangan dari pemerintah untuk melakukan praktik kefarmasian, dan selamat dan berbanggalah untuk itu. Apoteker baru yang saya banggakan. Apoteker sebagai tenaga kefarmasian telah ditetapkan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, bahan-bahan obat, dan obat tradisional sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Sebelum seorang apoteker melakukan jabatannya, maka seorang apoteker harus mengucapkan sumpah janji menurut tata cara agama yang dipeluknya sesuai dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 1962 tentang lafal sumpah janji apoteker. Pada saat ini Indonesia masih dalam suasana prihatin dengan adanya pandemi COVID-19. Maka pelaksanaan pengambilan sumpah janji apoteker dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Oleh karena pelaksanaan pengambilan sumpah janji apoteker dengan menerapkan protokol kesehatan perlu adanya penyesuaian antara lain, susunan acara disederhanakan dan atau dipersingkat dengan fokus pada agenda utama pengucapan lafal sumpah janji apoteker. Bila tidak dimungkinkan kehadiran seluruh calon apoteker, maka perwakilan calon apoteker yang hadir hendaknya mempresentasikan perwakilan agama. Bagi calon apoteker yang karena satu dan lain hal tidak memungkinkan, tidak diizinkan hadir secara fisik, diberi kemudahan dan difasilitasi untuk mengikuti acara melalui media online. Kehadiran undangan dibatasi seminimal mungkin dan sebaiknya tidak dihadiri oleh pendamping ataupun orang tua dari calon apoteker. Semua ini kita lakukan bersama-sama agar di saat pandemi COVID-19 sekarang ini, acara pengucapan lafal sumpah janji apoteker tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Para undangan, rekan sejawat, dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat kepada para orang tua, wali apoteker yang telah menghantarkan putra-putrinya menyelesaikan studi di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Dengan rasa bangga dan syukur yang mendalam, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada segenap sivitas akademika Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara atas kerja kerasnya dalam melahirkan apoteker untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan siap bersaing di pasar global. Selamat mengemban profesi ini dengan penuh tanggung jawab. Semoga upaya kita dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya sampaikan pantun terakhir. Saat praktikum kimia organik,
Jangan sampai membakar ether. Kalau Bapak Ibu ke apotik, jangan lupa cari apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu. Dengan berakhirnya kata-kata sambutan, maka berakhir pula lah acara pengambilan sumpah janji apoteker lulusan semester genap tahun akademik 2019-2020. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diamalkan pada nusa dan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para apoteker untuk menyusun formasi dalam rangka pengambilan foto bersama. Dan kepada para dewan sidang, dipersilakan untuk menyusun formasi bersama dengan para apoteker baru. Terima kasih. Kami persilakan kepada